Mesir. Di antara negeri-negeri dunia yang memiliki peradaban adalah bumi Mesir. Negeri piramida dan tempat yang menjadi ajang pertempuran Musa Fir'aun ini memiliki banyak keunikan yang tidak dimiliki oleh negeri lainnya. Kemegahan bangunan dan sisa-sisa reruntuhan yang sampai hari masih terpelihara merupakan bukti akan kehebatan mereka dalam membangun kota Mesir. Bahkan, piramida ini termasuk di antara negeri yang disebut di dalam Al-Quran dengan kisah penduduknya yang cukup lengkap. Mesir terletak di sebelah timur laut benua Afrika, tempat pertemuan dua daratan yaitu benua Asia dan Afrika. Mesir dipisahkan oleh dua lautan, yaitu Laut Tengah dan Laut Merah. Negeri ini merupakan jalur perdagangan dan peperangan antara timur dan barat karena posisinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai peradaban, maka negeri ini memiliki banyak peradaban. Luas wilayahnya mencapai 1.1.400 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan data statistik tahun 1419 Hijriah, 1998 Masehi berjumlah 66 juta jiwa. Persentase kaum muslimin di negeri ini sebanyak 94%. Awal kemunculan mereka berhubungan dengan peradaban Mesir hingga munculnya keluarga Fir'aun, 2925-2575 sebelum Masehi. Mesir telah mengalami penyerbuan orang-orang asing dalam sejarahnya yang panjang. Negeri itu pernah diserang oleh Heksos, Persia, orang-orang Asyuriah, dan sebagainya, termasuk Iskandar Macedoni, Alexander the Great, pernah menyerang Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, Mesir kembali kepada Ptolemeus, salah seorang panglimanya. Setelah itu diperintah oleh menteri-menterinya. Romawi dan Bizantium pernah menguasai Mesir hingga tahun 20 Hijriah, 640 Masehi, hingga akhirnya kaum muslimin menaklukkannya dengan damai di bawah pimpinan Amr bin Ash, kemudian diikuti oleh para pemimpin Umayyah dan Abbasiyah. Secara berturut-turut Mesir berpindah kekuasaannya. Ahmad bin Tulun pada tahun 255 Hijriah 868 Masehi, lalu orang-orang Asyadiyah pada tahun 323 Hijriah 934 Masehi. Kemudian Mesir tunduk kepada kekuasaan Fatimiyah antara tahun 359-567 Hijriah 969-1171 Masehi. Lalu, diikuti oleh orang-orang Ayyubiyah, Mamluk, orang-orang Utsmaniyah dan pemimpin-pemimpin mereka, hingga akhirnya diserbu oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1213 Hijriah, 1798 Masehi. Orang-orang Persia pernah tinggal di sana selama 3 tahun. Setelah itu Mesir dikuasai oleh Muhammad Ali Pasha, perwira Albania, pada tahun 1220-1265 Hijriah, 1805-1848 Masehi lalu dilanjutkan oleh keturunannya. Penguasa terakhir mereka adalah Raja Faruk yang menghadapi revolusi pembebasan oleh kalangan perwira yang kemudian mencopotnya. Setelah itu diumumkanlah berdirinya sistem republik di negeri ini pada tahun 1372 Hijriah, 1952 Masehi. Muhammad Najib tampil sebagai presiden pertamanya. Kemudian disingkirkan oleh Jamal Abdul Nasser yang memegang kekuasaan antara tahun 1373-1391 Hijriah, 1953-1970 Masehi. Mesir pernah berada di bawah penjajahan Inggris sejak tahun 1299 Hijriah, 1882 Masehi. Lalu, memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1340 Hijriah, 1922 Masehi. Pada tahun 1376 Hijriah, 1956 Masehi, Mesir menghadapi permusuhan melawan 3 kekuatan yaitu Inggris, Perancis, dan Israel. Negeri ini kemudian mengumumkan kesatuannya dengan Suriah pada tahun 1378-1381 Hijriah, 1958-1961 Masehi. Pada bulan Juni tahun 1967 Masehi, 1387 Hijriah Israel melakukan penyerangan terhadap Mesir, Suriah, dan sebagian wilayah Palestina. Lalu, mereka menguasai Sinai dan Golan serta tepi barat dan sebagian Gaza. Selanjutnya Anwar Sadat menggantikan Abdur Nasser setelah wafatnya pada tahun 1390 Hijriah, 1970 Masehi. Pada masa kekuasaannya Mesir dan Suriah terlibat perang melawan Israel pada tahun 1393 Hijriah, 1973 Masehi. Tahun 1399 Hijriah, 1979 Masehi ditandatanganilah persetujuan damai dengan Israel di Camp David. Kemudian pada tahun 1402 Hijriah,
1981 Masehi, Anwar Sadat dibunuh, maka Mesir diperintah oleh wakil presidennya Muhammad Husni Mubarak, meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak menyebutkan tentang nasib negeri Mesir di akhir zaman. Namun ada beberapa riwayat yang menunjukkan penyebutan negeri ini dalam As-Sunnah, keutamaan Sungai Nil, dari Malik bin Sasa'ah, dalam hadits tentang Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam." Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang dalam itu ada di surga sedangkan 2 yang di luar itu adalah Nil dan Eufrat." Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungai Saihan, Jaihan, Efrat dan Nil adalah sungai yang mengalir dari mata air di surga." Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 4 sungai yang dialirkan dari surga, yaitu Sungai Efrat, Nil, Saihan dan Jaihan. Sungai Nil di Afrika adalah satu dari 2 sungai terpanjang di bumi. Sungai Nil mengalir sepanjang 6.650 km atau 4.132 mil dan membelah tak kurang dari 9 negara yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, dan tentu saja Mesir. Karena Sungai Nil mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Mesir, terutama Mesir kuno, maka Sungai Nil identik dengan Mesir. Sungai Nil mempunyai peranan sangat penting dalam peradaban, kehidupan dan sejarah bangsa Mesir sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu sumbangan dari Sungai Nil adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah subur sebagai hasil sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungainya. Tanah yang subur ini memungkinkan penduduk Mesir mengembangkan pertanian dan peradaban sejak ribuan tahun yang lalu. Delta Nil adalah sebuah delta yang terbentuk di utara Mesir di mana Sungai Nil bermuara ke Laut Tengah. Ini merupakan salah satu delta terbesar di dunia, dari Iskandaria di bagian barat sampai ke Port Said di bagian timur, meliputi sekitar 240 km garis pantai Laut Tengah, dan merupakan daerah agrikultur. Diukur dari utara ke selatan, delta ini memiliki panjang sekitar 160 km, nubuat tentang negeri Mesir, dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian menaklukkan Mesir, maka perlakukanlah bangsa Kihti dengan baik, karena mereka mempunyai jaminan keamanan dan kekerabatan dengan kalian." Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat menjelang wafatnya, takutlah kepada Allah dalam memperlakukan bangsa Kipti Mesir. Sungguh kalian akan mengalahkan mereka, lain mereka akan menjadi bekal dan kawan bagi kalian dalam berjuang di jalan Allah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri Mesir, yaitu negeri yang di sana seringkali diucapkan Kirat. Oleh karenanya, jika kalian telah menaklukkan negeri itu, hendaklah kalian memperlakukan penduduknya dengan baik, karena sesungguhnya mereka mempunyai jaminan keamanan dan tali kekerabatan, atau beliau bersabda, jaminan keamanan dan pernikahan dengan kalian. Dan jika engkau telah melihat 2 orang bertengkar di Mesir di tempat peletakan batu bata, pembangunan rumah, hendaklah engkau keluar dari Mesir." Abu Dzar berkata, "Saya melihat Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah dan saudaranya, Rabiah bin Syurahbil bin Hasanah, bertengkar di sebuah tempat peletakan batu bata, maka saya pun keluar dari negeri Mesir." Imam At-Tahawi dalam Syarah Muskil Al-Atsar menjelaskan, yang dimaksud dengan lafaz Kirat dalam hadits Abu Dzar ini bukanlah Kirat menurut pengertian penduduk Mekah dan Madinah, melainkan Kirat menurut pengertian penduduk Mesir. Masyarakat Mekah dan Madinah mengenal Kirat sebagai ukuran mata uang pecahan dari dinar. 1 kirat adalah 1/10 dinar, alias 1 dirham. Adapun kirat menurut pengertian penduduk Mesir pada masa itu, yaitu ucapan yang buruk dan tidak menyenangkan. Termasuk di dalamnya adalah mengumpat, menggunjing, mencela, dan mencaci maki. Penduduk Mesir biasa mengatakan,
Saya memberikan kirat-kirat kepada Fulan, maksudnya saya berbicara kepada Fulan dengan pembicaraan yang tidak ia sukai, pembicaraan yang membuat merah telinga dan panas hati. Begitu juga penduduk Mesir biasa mengancam orang lain dengan mengatakan, "Pergilah dariku. Jangan sampai aku memberimu kirat-kirat," maksudnya jangan sampai aku mencelamu dan mengata-ngataimu dengan perkataan yang tidak engkau senangi. Hadits ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengabarkan peristiwa yang akan terjadi setelah masa beliau, dan ternyata apa yang beliau kabarkan tersebut menjadi kenyataan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, apabila kaum muslimin kelak menaklukkan Mesir, mereka harus memperlakukan penduduk Kipti, bangsa pribumi Mesir, dengan baik dan penuh kasih sayang. Meskipun orang-orang pribumi Mesir tersebut seringkali mengucapkan perkataan-perkataan yang membuat merah telinga kaum muslimin dan menyulut kemarahan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua alasan yang mengharuskan kaum muslimin bersikap lemah lembut kepada penduduk pribumi Mesir, yaitu: pertama, mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum muslimin. Menurut sejarah, Hajar, ibunda Nabi Ismail dan istri Nabi Ibrahim adalah penduduk asli Mesir. Sebagian pakar sejarah menyatakan, Hajar adalah budak perempuan Raja Mesir kala itu, sementara sebagian pakar sejarah lainnya menyatakan Hajar adalah putri Raja Mesir sendiri. Nabi Ismail adalah bapak bangsa Arab Mustaribah, bangsa Arab baru yang melahirkan suku-suku Arab di Hijaz. Suku Quraisy berasal dari anak keturunan Ismail, dan secara otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kedua, mereka mempunyai jimah, jaminan keamanan. Kaum muslimin mempunyai kewajiban menyambung tali kekerabatan dengan penduduk Kipti Mesir. Kewajiban ini harus ditunaikan. Sebagai kerabat sendiri, segala apa yang ada pada diri mereka baik berupa harta, nyawa, maupun kehormatan, harus dijaga oleh umat Islam. Tidak boleh diusik tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sahabat Amr bin Ash nampaknya menghayati benar pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Setelah Imperium Romawi Timur dikalahkan oleh kaum muslimin dalam semua kancah peperangan di negeri Syam, markas pasukan Romawi Timur yang berpotensi besar mengganggu stabilitas pemerintahan Islam di Syam adalah negeri Mesir. Di Mesir terdapat benteng tangguh Babylon dan kota pelabuhan Alexandria, Iskandariah, yang dipertahankan oleh lebih dari 100.000 pasukan Romawi. Setelah mendapat izin dari Khalifah Umar, Amr bin Ash memimpin 4.000 prajurit Islam berangkat ke bumi Mesir. Sebelum peperangan dimulai, Amr bin Ash menawarkan 3 pilihan kepada penguasa Mesir, masuk Islam, atau membayar jizyah, atau perang. Kedua tawaran pertama ditolak, dan akhirnya peperangan pun tak bisa dihindarkan lagi. Berturut-turut pasukan Islam menguasai Arise, Al-Farma, Bilbis, dan Umudunain. Khalifah Umar lantas mengirim pasukan bantuan dari kota Madinah dan dalam peperangan di Ain Syams tahun 19 Hijriah, 640 Masehi, pasukan Amr bin Ash berhasil mengalahkan 20.000 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Panglima Theodor. Pasukan Romawi mundur dan bertahan di benteng Babylon. Namun lewat pengepungan selama setengah tahun, pada tahun 20 Hijriah 641 Masehi pasukan Amr bin Ash berhasil merebut dan menghancurkan benteng kokoh tersebut. Setahun kemudian, 21 Hijriah 642 Masehi, pasukan Amr berhasil merebut Alexandria setelah melakukan pengepungan selama 14 bulan dan mengalahkan 50.000 pasukan Romawi yang mempertahankannya dengan mati-matian. Setelah menaklukkan Mesir, Amr bin Ash membangun kota Fustat, Kairo sekarang, sebagai markas pasukan Islam. Tindakan bijaksana ini menarik simpati penduduk Kipti, karena menghindarkan pasukan Islam dari berbuat kezaliman kepada penduduk Kipti. Berbeda dengan Imperium Romawi Timur yang terkenal suka menindas rakyat jelata. Mereka menjadikan Mesir sebagai sapi perah, dengan mengangkut sebagian besar hasil gandum penduduk pribumi ke Konstantinopel, untuk dinikmati oleh kaisar dan para bangsawan. Kesuburan negeri Mesir yang mendapat limpahan lumpur subur dari aliran sungai Nil, sangat kontras dengan nasib penduduk Kipti yang hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan. Pasukan Islam juga menghormati agama penduduk Kipti. Pada masa penjajahan Romawi Timur, bangsa Kipti Mesir yang menganut Kristen Unitarian dipaksa oleh Romawi Timur untuk menganut Kristen Pauline yang berlandaskan Trinitas. Di bawah Imperium Kristen,
Penduduk Kipti Kristen ternyata tidak merasakan kebebasan beragama. Sungguh sangat kontras dengan suasana di masa penaklukan pasukan Islam. Pasukan Islam telah memerdekakan bangsa Mesir dari penjajahan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh Imperium Romawi Timur. Sebuah penjajahan yang menyengsarakan kehidupan mereka selama 711 tahun, sejak masa terbunuhnya Ratu Kleopatra tahun 30 sebelum Masehi hingga masa penaklukan pasukan Islam tahun 642 Masehi. Tidak heran kemudian secara sukarela penduduk asli Kipti Mesir memeluk Islam dan jumlah kaum muslimin di Mesir mayoritas, mencapai 90 hingga 94%.